Berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi Anda yang ingin merasakan sensasi bermain di atas salju, saat ini Palembang Icon menghadirkan wahana Summer Snow. Nuansa dingin layaknya sedang berada di musim salju ini bisa Anda coba hingga 5 Juni mendatang. Nuansa dingin dan bermain layaknya berada di atas salju bisa Anda rasakan di Atrium Palembang Icon. Sejak tanggal 13 Mei hingga 5 Juni nanti, Palembang Icon menghadirkan wahana Summer Snow. Mall Direktur Palembang Icon Cho Ing mengatakan wahana salju ini untuk melengkapi hiburan bagi anak-anak. Selama berada di wahana ini, pengunjung akan merasakan sedang berada di negara Eropa karena pengunjung bisa merasakan salju yang sesungguhnya. Untuk harga tiketnya pun cukup ramah dengan kantong, pengunjung akan dikenakan harga tiket sebesar Rp100.000 untuk satu orang. Dengan harga ini akan mendapatkan voucher spesial dari tenan yang ada di mall tersebut. Seperti Brasserie Resto mendapatkan voucher diskon 10%, Mihi-Mihi voucher diskon 20% untuk minimal pembelian 4 pieces, Kokumi voucher diskon 20% untuk minimal pembelian Rp100.000 dan masih banyak lagi voucher diskon lainnya. Cho Ing juga tetap mengingatkan agar tidak lupa menerapkan protokol kesehatan seperti selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak selama kunjungan di mall karena kesehatan yang paling utama. Reporter dan juru kamera Ella Sulistiana, palpress.com. Pemirsa, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI Oku Timur mulai melakukan seleksi penggiat olahraga rekreasi. Seleksi ini untuk menghadapi Fornas ke-6 tingkat Sumatera Selatan. Pengurus Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kabupaten Oku Timur saat ini mulai melakukan seleksi untuk mengikuti Festival Olahraga Rekreasi Nasional ke-6 yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 hingga 29 Mei mendatang. Seleksi ini diikuti sekitar 300 peserta yang berasal dari pelajar dan umum di lapangan KONI Belita. Ketua KORMI Oku Timur Dwi Seva Prasetyo mengatakan, dalam seleksi ini panitia akan mengambil penggiat yang mendapatkan waktu tercepat dan nilai terbesar. Seleksi ini meliputi olahraga egrang, ketapel, lari balok, bakya, panahan, dan sumpitan. Dari ratusan penggiat yang ikut seleksi ini nantinya akan dipilih sebanyak 19 orang yang akan dikirim untuk mewakili Kabupaten Oku Timur ke provinsi. Dia menjelaskan hasil seleksi didominasi penggiat dari umum, di mana untuk olahraga egrang ada 4 orang, 3 putra dan 1 putri, ketapel 3 orang, 1 putra dan 2 putri, lari balok 3 orang, 2 putra dan 1 putri. Kemudian olahraga bakyak 1 regu yang terdiri dari 5 orang, olahraga panahan 3 orang, 2 putra dan 1 putri, serta olahraga sumpitan 1 orang putri. Alhamdulillah, persiapan Fornas ke-6 di Kabupaten Oku Timur sampai detik hari ini berjalan dengan baik. Kemarin tanggal 22 Mei, KORMI Kabupaten Oku Timur bersama Indo Organisasi Olahraga Portina telah melakukan seleksi tingkat kabupaten, dan seleksi ini guna untuk mengikuti seleksi Fornas ke-6 yang diselenggarakan oleh Portina Provinsi Sumatera Selatan, sekaligus merebut trofi Ketua KORMI Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Hajah Samantha Tiffany Hermanderu. Reporter dan juru kamera Arman Jaya, palpress.com. Salam sehat, bugar, gembira. Luar biasa. Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir menggelar manasik haji kedua yang dipusatkan di Masjid Agung An-Nur Kompleks Perkantoran Terpadu Tanjung Senai pagi tadi. Sebanyak 89 calon jemaah haji dari usia 28 hingga 65 tahun mengikuti kegiatan manasik tersebut. Sebanyak 89 calon jemaah haji tampak khusyuk mengikuti kegiatan manasik haji kedua yang digelar Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir pagi tadi di Masjid Agung An-Nur Kompleks Perkantoran Terpadu Tanjung Senai. Para calon jemaah haji mendengarkan dengan seksama setiap materi yang diberikan. Menurut Kasih Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenak Ogan Ilir, Nesom Aswawi, jumlah calon jemaah haji yang ikut dalam manasik tersebut terdiri dari usia 28 hingga 65 tahun. Manasik haji ini menurut Nelson diadakan sebanyak 2 kali atau 2 jenis, yakni tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan.
Untuk tingkat kabupaten katanya sudah digelar beberapa hari yang lalu selama 2 hari. Sedangkan manasik haji tingkat kecamatan ini digelar selama 4 hari ke depan. Dalam manasik haji tersebut, lanjut dia, materi diberikan masih didominasi tentang kesehatan, mengingat saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19. Selain itu, pemahaman jamaah tentang pelaksanaan haji termasuk bagaimana beradaptasi dengan lingkungan baru di Tanah Suci dan adat istiadatnya, serta pemahaman jemaah tentang haji dan umroh itu sendiri. Sebenarnya manasik ini secara regulasinya diadakan sebanyak dua jenis. Satu manasik haji tingkat kabupaten yang dilaksanakan selama 2 hari, dan manasik haji tingkat kecamatan yang dilaksanakan 4 hari. Adapun manasik haji tingkat kabupaten itu sudah kita laksanakan kemarin. Terus isinya apa ya untuk manasik dari yang pertama yang kedua? Bisa dijelaskan. Adapun isinya antara lain kita manasik haji tahun ini lebih didominasi dengan masalah kesehatan, karena perlu diingat sekarang kita haji dalam masa pandemi COVID-19, dan selain itu juga tentang pemahaman jamaah tentang pelaksanaan haji di sana, termasuk bagaimana beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan baru di sana. Reporter dan juru kamera Wijan, Papres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Anggota Satreskrim Polrestabes Palembang berhasil mengungkap kasus dugaan penyalahgunaan gas LPG ukuran 3 kg. Dalam kasus ini, anggota mengamankan 300 tabung gas LPG yang akan dikirim ke Desa Air Saleh, Kabupaten Banyuasin. Anggota unit pidana umum bersama tim khusus anti bandit 134 Satreskrim Polrestabes Palembang berhasil mengungkap kasus dugaan penyalahgunaan gas LPG ukuran 3 kg. Pelakunya yakni Ahmad Yuarsa, warga Jalan Pangeran Sidoing, Tangga Buntung, Palembang. Pelaku ditangkap saat memuat tabung gas LPG di dermaga Sungai Musi, Pasar 16, Palembang. Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Muhammad Ngajib melalui Kasat Reskrim Kompol Triwahyudi mengatakan, tertangkapnya pelaku berkat informasi dari masyarakat terkait kelangkaan tabung gas LPG ukuran 3 kg. Dari informasi itu, anggota bergerak dengan melakukan pengecekan di dermaga Pasar 16 Ilir dan menemukan gas LPG 3 kg untuk warga Palembang. Namun gas tersebut dimuat ke kapal Jukung untuk dikirim ke Desa Air Saleh, Kabupaten Banyuasin. Dirinya menuturkan dalam kegiatan itu ada sekitar 300 tabung gas LPG ukuran 3 kg dan bersama pelaku diamankan dan langsung digiring ke Mapolrestabes Palembang. Jadi betul sekali kami Satreskrim Polrestabes Palembang, unit operasional Bidum dan operasional khusus bersama-sama berhasil mengamankan. Kita duga pelaku ini dia mendistribusikan tabung gas 3 kilo ya, LPG 3 kilo ini yang seharusnya diedarkan di wilayah kota Palembang, tapi dia bawa ke luar kota Palembang, tepatnya di daerah Banyuasin. Itu sudah jelas-jelas melanggar undang-undang tentang migas, peringatan gas, terkait pasalnya pasal 55 distribusian dengan ancaman hukumannya 6 tahun dan denda sebesar 60 miliar rupiah. Reporter dan juru kamera Kurniawan, Palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube Palpres Official seperti Podcast Cukup Pedas, Basing, Budak Lorong, Ternyata Bukan Mistis, Sidak, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Betanika Susmanda, sampai jumpa.